Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kembali kita membahas kitab tauhid. Kali ini kita akan mengkaji bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab tentang seorang yang mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan memanggil namanya. Seperti ya Rahman irhamni, wahai yang maha pengasih kasihilah aku, kasihilah kami. Ya. Ya Ghafur ighfirli, wahai yang maha pengampun ampunilah kami, dan seterusnya. Baik. Nah, dalam bab ini diterangkan tentang hukum orang yang menentang atau mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an, ya, atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita imani seluruhnya. Dan semuanya itu tidak boleh kita tolak. Tidak boleh kita pelintir maknanya, dan tidak boleh kita menyerupakannya dengan makhluknya, dan tidak boleh kita pertanyakan seperti apanya. Jadi sebagaimana yang datang, itulah yang kita imani. Semuanya sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 30. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 30. Silakan disimak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakan wahai Nabi, dia adalah Tuhanku. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Dia. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan kepadanya lah
semuanya akan kembali. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di antara perilaku jahiliyah adalah pengingkaran kepada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ya, pengingkaran terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Jadi kisahnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian Hudaybiyah, di mana kisahnya sangat panjang. Saat itu sekian ribu para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan umrah, dan itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Akan tapi ketika memasuki sebuah daerah bernama Hudaybiyah yang sebagiannya berada di dalam tanah suci, sebagiannya di luar tanah suci, di stop oleh kafir Quraisy. Nggak boleh, karena mereka menuduh Muhammad SAW bersama para sahabatnya hendak mengotori Ka'bah. Padahal mereka lah yang mengotori Ka'bah. Mereka tawaf dengan telanjang, ya. Mereka letakkan berbagai macam patung di situ. Tapi itulah yang terjadi. Ibarat kata maling teriak maling kalau dalam bahasa kita. Penjahat teriak penjahat. Baik. Jadi mereka menuduh Nabi SAW dan para sahabatnya hendak mengotori Ka'bah dengan apa yang hendak dilakukan. Padahal beliau sedang melaksanakan ibadah umrah. Jadi umrah itu adalah umrah yang gagal. Baik. Dan yang disoroti sini adalah kisah yang, salah satu petikan kisah yang ada di dalam peristiwa tersebut. Ya. Di mana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala diutus, ya, untuk melobi, karena beliau adalah orang yang dikenal di kalangan orang-orang Quraisy, tokoh, ya. Baik. Nah, singkat cerita, maka dibuatlah perjanjian. Di situ Nabi SAW menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus isi perjanjian. Setelah ditulis dan disodorkan kepada mereka, mereka menolak tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahman kami nggak tahu, nggak kenal, nggak usah tulis. Nggak usah ditulis, coret. Tulis saja Bismillah, kata mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Jadi mengingkari salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala termasuk dari perilaku jahiliyah. Jadi bukan hanya mengingkari seluruh nama Allah, satu saja itu nggak boleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui Rasulnya Muhammad SAW tentang nama dan sifatnya, maka Muslim wajib mengimaninya. Wajib mengimaninya, jangan ditolak. Kalau ada penolakan terhadapnya, itu sama dengan perilaku jahiliyah. Maka itu akan menjadi cacat terhadap ketauhidan seorang. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka keterkaitan ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 30 dengan kitab Tauhid, anna juhuda syai' min asma'illah wa sifatihi kufrun. Bahwa mengingkari sebagian saja, sebagian itu bisa sedikit, bisa banyak, kan begitu. Ya, jangankan keseluruhan, sebagian saja.
mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran. Adalah kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua, wujubul iman bi asma'illah wa sifatihi. Ayat ini menegaskan wajibnya keimanan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, wujubut tawakkul 'ala Allah wa taubati ilaih. Wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Kemudian yang keempat, wujubu ikhlasil ibadah lillah. Wajibnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menolak nama Allah Ar-Rahman, "Qul," katakan wahai Nabi, "Huwa Rabbi la ilaha illahu." Dia Allah Ar-Rahman itu adalah Allah, Tuhanku, penciptaku. Ar-Rahman itu adalah penciptaku. Ya. Rabbi, yang memeliharaku, yang berikan rizki kepadaku, yang mengatur seluruh urusanku. Itu Rabb, makna Rabb. Ya Ar-Rahman. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Dia. Ini sangat terkait dengan 3 tauhid dalam kalimat ini. Yang pertama, penetapan tauhidur rububiyah. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Ar-rububiyah dari kata Rabb. Ya. Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Yang merajai, yang menciptakan, dan yang mengurus dan mengatur segala urusan. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada. Ya, bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Dia Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Makanya Allah menuntun Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwa," siapa huwa? Ar-Rahman. Katakan Dia, yaitu Ar-Rahman, Rabbi, yang menciptakanku, yang mengatur urusanku, yang memberikan rizki kepadaku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Dia. Dan yang ketiga adalah penetapan tauhid al-asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi dalam potongan ayat ini 3 tauhid sekaligus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Antara tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah dengan tauhidul asma wa sifat itu memiliki keterkaitan dan nggak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka pada kalimat la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang benar untuk diibadahi, untuk disembah kecuali Dia. Yang menunjukkan perintah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan itulah makna al-ikhlas. Makna al-ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah menuntun Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Alaihi tawakkalt," hanya kepadanya lah aku bertawakal. Hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang seperti apa? Tawakal yang masuk ranah ibadah. Tawakal yang masuk ranah ibadah seperti apa? Apabila terkandung 2 unsur. Yang pertama penghinaan diri, sekaligus pengagungan kepada yang ditawakali. Karena ketawakalan itu bisa terjadi ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak sampai masuk kategori syirik. Seperti kita menyerahkan mandat kepada seorang yang kita percaya. Yang kita percaya. Kita serahkan mandat kepadanya, ini ada tugas, ada pekerjaan, kerjakan, saya percaya dengan kamu, saya serahkan tugas ini, mandat ini kepadamu, kerjakan dengan baik. Di situ ada ketawakalan seorang kepada sesama, apakah masuk kategori syirik? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada unsur penghinaan diri
dan tidak ada unsur pengagungan kepada yang ditawakali. Di situ ada kesetaraan. Tapi ketawakalan yang masuk ranah ibadah adalah ketawakalan yang disertai dengan penghinaan diri pelakunya, sekaligus pengagungan yang ditawakali. Kalau tawakalnya seperti ini, itu hanya diberikan kepada Allah. Alaihi tawakal, hanya kepadamu, hanya kepadanya aku bertawakal. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tawakal, ada 3 unsur yang penting untuk diketahui, bahwa tawakal itu harus dengan usaha untuk meraih cita-cita atau meraih apa yang diharapkan. Oke, setelah berusaha, dia rancang sebaik mungkin, ya sebaik mungkin, sebisa dialah, kemudian dia serahkan hasilnya kepada Allah. Ini bersandar. Unsur yang kedua, ada penyandaran, penyerahan hasilnya kepada Allah. Yang ketiga, disertai dengan kepercayaan penuh. Jangan sampai ada keraguan di dalam hati. Apa iya ya, masa sih? Itu nggak boleh. Kalau masih ada keraguan di dalam hati, itu belum tawakal namanya. Belum sempurna ketawakal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudusi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung dari prasangka hambaku. Aku tergantung dari prasangka hambaku. Maka bagaimana hamba berprasangka, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi harus percaya penuh. Jadi yang pertama adalah usaha untuk merancang apa yang diharapkan, ya, buat strategi, buat rencana, kemudian dia jalani. Oke. Yang kedua, diserahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia percaya penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu memenuhi harapan dan permintaannya. Seperti seorang petani, ya, dia mengolah sawah, diolah, itu bagian dari usaha dia. Kemudian dia tanami. Setelah itu sudah dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Siapa yang membuatnya tumbuh? Siapa yang membuatnya berhasil berbuah? Kemudian siapa yang membuatnya bisa panen bagus? Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 unsur. Jadi sekali lagi, tawakal yang masuk ranah ibadah apabila terdapat penghinaan diri pelakunya sekaligus pengagungan kepada yang ditawakali, dan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita dilarang untuk bertawakal kepada penghuni kubur. Nggak boleh. Penghuni kubur itu sudah nggak bisa apa-apa. Putus hubungan. Mereka butuh doa-doa kita. Kalau mendoakannya itu yang dianjurkan, tapi kalau curhat kepadanya itu yang keliru. Ya. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketawakalan kepada sesama itu sederajat hubungan. Seperti tadi yang saya katakan, penyerahan mandat. Saya percaya kepada Anda untuk mengerjakan tugas ini karena Anda mampu, bla 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 bla. Saya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menuntun Nabi-Nya SAW untuk mengatakan wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya lah aku akan kembali. Ya. Kita semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat pun kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari berbagai kekeliruan dan kesalahan itu kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah dengan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu manusia itu tempat salah dan dosa. Tidak ada manusia yang suci. Ya ibadi innakum tukhbi'una bil-lail wan nahar, kata Allah. Wa naghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam, dan aku Maha mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, pasti aku akan ampuni. Bicara tentang taubat, maka ketentuannya ada 4. Ada 3. Ya, yang pertama adalah berhenti dari perbuatan dosa dan kesalahan. Yang kedua menyesal. Yang ketiga tidak akan mengulangi. Itu kalau kaitannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan sesama,
ditambah 1, 4 jadinya. Dia harus minta maaf, atau dia mengganti, atau dia minta untuk dihalalkan. Karena kalau nggak selesai di dunia, bakal diselesaikan di akhirat. Jadi gitu. Bahkan orang yang mestinya masuk surga, seperti mati syahid, ya orang yang mati syahid, bisa terganjal untuk masuk surga gara-gara hutang. Hutang itu halal, kalau dibayar. Kalau nggak dibayar, itu bisa mengganjal seorang untuk masuk ke dalam surga. Allahumma musta'an. Apalagi mencuri, ya, dan sebagainya. Dari berbagai bentuk kesenangan terhadap sesama. Allahumma musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah itulah kandungan surat Ar-Ra'd ayat 30. Jadi poin yang ingin kita angkat di sini adalah kalimat wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Maka seorang muslim ya harus beriman kepada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an dan yang Allah sampaikan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengingkari sebagian darinya. Demikian. Karena itu adalah kekufuran, bahaya. Itu adalah kekufuran. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia mengatakan hadithun nas bima ya'rifun. Ajak bicara manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Sesuai dengan pemahaman mereka. Sampaikan kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Kenapa begitu? Karena kalau penyampaiannya tidak tepat, dia tidak tahu siapa yang dihadapinya, bagaimana cara menghadapinya, itu bisa berakibat fatal. Akan terjadi penolakan-penolakan gara-gara salah paham. Sebab itu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh?" Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan gara-gara salah paham? Gitu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, memilih diksi yang tepat, memilih kalimat-kalimat yang tepat dan jelas itu penting sekali. Penting sekali. Ya. Kita hidup di Indonesia. Baik, tentunya bahasanya adalah bahasa Indonesia. Orang pandai misalnya bahasa Arab, masih butuh dia pandai berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Karena kalau dia sampaikan dengan bahasa Arab, bisa jadi salah paham, karena nggak ngerti. Belum lagi kalau penyampaiannya tidak tepat. Maka butuh pemilihan kata yang tepat, diksi yang tepat di dalam berdakwah. Dan tergantung dari siapa yang dihadapi. Tidak semua orang diperlakukan sama. Ya. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib berpesan, hadithun nas bima ya'rifun. Perlakukan manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Ajak bicara manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Apakah kalian ingin gara-gara salah paham, kemudian Allah dan Rasulnya itu jadi didustakan? Tentunya kita nggak ingin. Lagi-lagi ini adalah wanti-wanti yang yang sangat penting dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, khususnya dalam pembicaraan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, walaupun kalimat ini umum, akan tapi diangkat oleh penulis rahimahullah ya di dalam kitab Tauhid ini agar dalam mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya menggunakan bahasa yang mudah. Itu poinnya. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi faedah yang bisa dipetik dari athar ini, annahu idza khusyiya dararun min tahditsin nas bi ba'di ma la yafhamun fala yanbaghi tahditsuhum bidzalik wa in kana haqqan. Apabila dikhawatirkan muncul kesalahpahaman ataupun bahaya di saat menyampaikan sesuatu kepada publik, di saat menyampaikan sesuatu kepada manusia, ya kan? Dengan sebagian kalimat yang tidak mereka pahami, maka jangan kemudian disampaikan.
Nanti akan jadi polemik gitu loh. Baik, ini kalau dasarnya karena tidak paham. Belum lagi ada orang-orang tertentu yang memang ingin membuat kacau. Gitu. Jadi dia sebenarnya paham apa yang dimaksud, tapi memang ingin bikin kacau. Seperti kegaduhan-kegaduhan yang kita dengar misalnya. Ya kan? Selama ini. Kita dengar itu. Ya. Muncul polemik gara-gara apa? Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, diksi-diksi. Subhanallah. Kita tahu. Ya. Ada di sana orang-orang yang pengennya gaduh gitu. Kayak subhanallah. Ada yang memang nggak paham sama sekali, ada yang memang sengaja untuk membuat situasi itu keruh. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi siapapun yang hendak menyampaikan sesuatu kepada publik, hendaknya dia pilih kata-kata yang tepat. Jangan sampai membuat orang salah paham. Apalagi terkait Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan sampai Allah dan Rasulnya itu didustakan gara-gara kesalahpahaman tersebut. Allahul musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada sesuatu yang dia pikir bakal membuat gaduh, tahan dulu, biar dah dulu baru kemudian sampai. Pilih kata-kata yang tepat, pilih kata-kata yang baik, baru disampaikan. Ya. Ini pesan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Berikutnya, warawa Abdur Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadithan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar. Abdur Razzaq adalah Abdur Razzaq bin Hammam As-San'ani, Al-Imamul Hafidh, Sahibul Musannafat, yang meninggal tahun 211 Hijriah, rahimahullah. Ya, beliau meriwayatkan dari Ma'mar. Ma'mar adalah Abu Urwah Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Basri, thiqatun sabtun, yang meninggal tahun 154 Hijriah. Dari Ibn Tawus Abdullah bin Tawus Al-Yamani, thiqatun fadil abid, yang meninggal tahun 132 Hijriah, rahimahullah. Nah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia. Ya. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu ya. Anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, annahu ra'a rajulan, bahwasanya Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhuma melihat seseorang intafadha. Jadi dia gregetan gitu. Melihat seorang yang gregetan, bergetar gitu karena gregetan. Lamma sami'a haditsan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Ketika dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, dia bergetar. Bergetan, menahan marah. Ya. Kenapa begitu? Istingkaran lidalik, karena dia mengingkari dan nggak cocok ketika mendengar sifat-sifat Allah, mendengar nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia nggak cocok. Pengen menolak, tapi yang ngomong Abdullah bin Abbas. Duh, ini orang kok begini nih, seakan-akan menolak. Getar. Faqala ma faraku haula. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, apa kekhawatiran mereka? Apa ketakutan mereka? Kok begitu sih? Mendengar sifat-sifat Allah, mendengar nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kok ada kekhawatiran sepertinya? Apa ketakutan mereka? Yajiduna riqqatan inda muhkamih wa yahlikuna inda mutasyabih. Ya. Mereka dapati ya diri mereka menerima dalam perkara yang muhkam, ya, yang muhkam, yang wadih, yang jelas maknanya, akan tapi mereka binasa dalam perkara-perkara yang
syubhat. Demikian dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada orang-orang yang ketika dibawakan pembahasan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, mereka marah, mereka nggak suka begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an dan juga melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian yang harus diimani oleh setiap muslim. Ya, mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran. Itu yang harus dihindari oleh seorang muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka yang bisa dipetik dari hadis ini, annahu la mani'a min dzikri ayatis sifat wa hadithiha bi hadrati awamin nas wa khawasihim min babit ta'lim. Tidak mengapa menyebut ayat-ayat yang berisi tentang sifat-sifat Allah, berisi tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis tentangnya di hadapan seluruh manusia, asalkan ya dengan bahasa-bahasa yang mudah. Bahasa-bahasa yang mudah untuk difahami oleh audiens. Demikian. Faedah yang kedua yang bisa dipetik dari athar ini, anna man radda syai'an min nususis sifat aw istankarahu ba'da sihhatih fa huwa minal halikin. Bahwa orang yang menolak sebagian dari nas-nas tentang ayat-ayat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengingkarinya setelah jelas kesahihannya, setelah jelas baginya kesahihan riwayat tersebut, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang celaka dan binasa. Kenapa? Karena menolak nama dan sifat Allah. Itu adalah kekufuran. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, al-inkaru ala man istankara syai'an min nususis sifat. Mengingkari orang-orang yang tidak terima terhadap nas-nas yang terkait nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika melihat ada sekelompok orang yang tidak mau terima ketika disampaikan hadis-hadis tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung menegur, "Apa kekhawatiran kalian? Kenapa kalian begitu? Ini sahih, ini jelas. Kan memang Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an dan juga melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi muslim untuk mengimaninya." Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan hadis terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan nomor 2731 dan 2732. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman. Ini dia. Ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah Ar-Rahman, angkaru dalik, mereka mengingkarinya. Ini dia. Ini perbuatan jahiliyah. Perilaku jahiliyah mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 30 tadi, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Seperti yang saya katakan tadi, kisah dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW merintahkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu mereka mengatakan, Ammar Rahman, fala na'rifu Ar-Rahman. Kami nggak kenal Ar-Rahman. Wala nadri Mar-Rahman. Kami juga nggak tahu apa itu Ar-Rahman. Wala naktub illa bismikallahumma. Dan kita nggak sepakat untuk menulis kecuali dengan menyebut nama Allah saja. Karena mereka kenal Allah. Gitu. Sebagaimana Ahlul Kitab juga mengenal sebutan Allah. Kenal. Bangsa jahiliyah juga nyebut God itu dalam bahasa Inggris itu ya Allah. Cek deh. Dalam berbagai macam bahasa, ya. Bahkan dewa-dewa itu kalau di bahasa Arab kan sebutannya adalah Allah. Itu sebutannya.
Tapi Allah yang mana? Gitu. Allah yang mana yang dimaksud di sini? Tapi dalam hal rububiyah, mereka telah mengakuinya. Ketika ditanya, siapakah pencipta alam semesta? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan diri-diri kalian? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang menguasai alam semesta? Mereka mengatakan Allah. Tahu. Tapi ketika mereka dituntut untuk konsekuen dengan ucapannya, ya sudah kalau begitu, sembahlah sang pencipta. Disitulah mereka enggan. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Itulah makna kesyirikan, menyekutukan Allah. Mereka nggak mau beribadah hanya kepada Allah saja. Makanya dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'alal alihata ilaha wahidah?" Mereka mengatakan begini, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak tadi dijadikan cuma satu saja? Semua yang tinggalkan menyembahnya satu saja. Inna hadzal syai'un ujab. Ini merupakan perkara yang aneh, kata mereka begitu. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mereka mengatakan, enggak. Ar-Rahman kami enggak kenal, kami enggak tahu, tulis aja Bismikallahumma. Begitu. Jadi inilah yang menjadi sebab turunnya ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 30 tersebut. Baik. Ada juga yang mengatakan dari ahli tafsir, qalu dzalika hina ma sami'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sujudihi wa yaqulu ya Rahman ya Rahim. Ya, mereka mengucapkan hal tersebut ketika mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam sujudnya, ya Rahman ya Rahim. Jemaah, sujud itu adalah posisi terdekat antara hamba dengan Allah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa sajid fa aktsirud du'a. Posisi terdekat antara hamba dengan Allah itu ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi setelah seorang baca doa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ya. Kemudian dia boleh baca doa apa saja. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, irhamni, ya Rahim, irhamni, ya Ghafur, ighfirli, ya Razzaq, urzuqni, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan, mereka mendengar Nabi SAW saat sujud membaca ya Rahman, ya Rahim. Faqalu, maka mereka mengatakan hada yaz'um annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u itsnain, Ar-Rahman war-Rahim. Ya apa ini? Katanya Tuhannya satu. Kok yang disebut kok Ar-Rahman, yang disebut kok Ar-Rahim, dua disebut, begitu katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala satu, tapi dia memiliki nama yang banyak. Yang disebutkan, ya, yang dikenalkan itu ada 99 nama. Akan tapi yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Banyak sekali jumlahnya yang dirahasiakan di ilmu gaib Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang disampaikan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah ada 99 nama. Innalillahi wa tis'ina asman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 disebut dengan Asmaul Husna. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi faedah yang bisa dipetik dari hadis tadi, hadis sahih tadi dalam riwayat Bukhari, thubutul asma' was sifat lillahi azza wa jalla. Ya, tetapnya nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama dan sifat yang mulia dan tinggi sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Kemudian, anna ta'addudal asma' la yadul ala ta'addudil musamma. Bahwa berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya zat. Karena bisa saja seorang itu memiliki beberapa nama. Ya. Si A dia punya nama alias B, punya nama alias C. Ya. Berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya zat.
Allah Subhanahu wa taala zatnya satu. Ya, tapi dia Allah Subhanahu wa taala memiliki sejumlah nama yang diperkenalkan kepada kita melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ada 99 nama yang tidak dikenalkan dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu gaibnya, itu tidak terbatas. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awistarta fi ilmil ghaibi indak." Aku juga bertawassul ya Allah dengan seluruh namamu yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu. Ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Akan tapi yang diberitahukan kepada kita melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah ada 99 nama. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, faedah yang bisa dipetik, masyru'iyat doa illah bi asma'ihi wa sifatihi. Disyariatkannya berdoa kepada Allah dengan memanggil namanya. Ya jurkan. Ya Hayy ya Qayyum. Ya, apalagi ini ya Hayy ya Qayyum. Ini Ismullahil A'zam. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Apabila Allah dipanggil namanya sebelum berdoa, ya Hayy ya Qayyum, ya Hayy ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Panggil namanya. Ya. Kemudian seorang minta, pasti akan diberi. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya tersebut. Dan ini adalah bagian dari tawassul yang dibenarkan. Ya, ini bagian dari tawassul yang dibenarkan, yaitu memanggil nama Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa. Jangan yang dipanggil nama selain Allah. Ya Hasan, ya Husain, ya Fulan, ya Abdul Qadir. Sebut nama Allah. Kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian orang ketika sakit yang disebut nama mamanya, ma gitu. Dengan harapan ketika dia panggil nama tersebut, sakitnya agak reda. Salah, panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta agar disembuhkan. Sebagaimana pernyataan Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an, faida wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya. Panggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rahman, kasihilah aku. Sayangilah aku ya Allah. Panggil namanya, itu tawasul yang dibenarkan. Nah, bicara tawasul jamaah, ada di sana banyak tawasul yang dibenarkan. Tawasul dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa. Yang kedua, tawasul dengan menyebut saleh yang kita kerjakan. Ya Allah, saya telah berbuat baik ini dan itu. Boleh yang seperti itu. Ini bukan riya. Karena kita melaporkannya kepada Allah, bukan melaporkannya kepada manusia. Kalau disampaikan itu kepada manusia, kemudian dapat pujian, bisa saja akan memunculkan penyakit riya itu. Kita di-mute. Tidak ada suara? Oke. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi, kalau kita menyebut kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah, itu dibenarkan. Itu di antara tawasul yang dibenarkan. Sebagaimana kisah dalam riwayat Bukhari Muslim, 3 orang yang terjebak di dalam gua. Dia masuk gua untuk berteduh, kemudian batu besar itu jatuh menutupi pintu gua. Kemudian mereka mengatakan, ya, sungguhnya kita nggak akan selamat kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kebaikan. Ya. Maka yang satu mengatakan, ya Allah, saya selalu perhatian dengan orang tua saya selalu melayani mereka sebelum keluarga saya. Terusnya dan seterusnya, sampai seandainya ya Allah, apa yang saya lakukan ini betul-betul
betul-betul merupakan amal soleh dan tulus ikhlas karenamu ya Allah, maka aku mohon kepadamu agar engkau membukakan batu yang menyumbat pintu goa ini. Bergeser, tapi masih belum bisa keluar. Kemudian orang kedua, ya Allah, aku punya sepupu cantik jelita, gitu. Aku sangat cinta dengannya. Dan suatu ketika dia dalam kesulitan ekonomi, kemudian aku bujuk dia dengan memberikan sesuatu agar mau melakukan perbuatan maksiat. Singkat cerita, ketika sudah hampir saja terjadi, maka wanita itu mengatakan, ya Abdullah, la tafuddal khatam illa bihaqqih. Wahai Abdullah, jangan engkau pakai cincin kecuali dengan cara yang benar. Itu kalimat kiasan. Ya, artinya jangan melakukan persetubuhan dengan haram. Begitu. Segera dia terkejut. Kemudian dia beristighfar, lalu ya nggak jadi diapa-apain, tapi sekian banyak harta tersebut tidak diambil lagi dan diserahkan kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, seandainya itu betul-betul aku lakukan ikhlas karenamu, maka aku mohon sekarang ya Allah agar engkau bukakan batu besar yang menutup pintu gua ini. Bergeserlah. Tapi masih belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga, ya Allah, aku dulu punya karyawan. Setelah dia selesai bekerja, dia pergi. Dia meninggalkan gajinya. Aku punya inisiatif untuk mengembangkan gajinya. Maka gaji yang dia kembangkan tersebut ya menjadi berbagai macam harta yang luar biasa banyaknya. Ya, peternakan yang sangat banyak. Ketika karyawan itu balik, kemudian dia menagih, mana gaji saya? Saya katakan kepadanya, apa yang kau lihat ini semua adalah hartamu. Aku yang punya inisiatif untuk mengembangkannya. Kemudian diambil semua ya Allah. Aku tidak disisakan sedikit pun. Dan aku pun rela ya Allah. Ya Allah, seandainya aku lakukan itu betul-betul tulus karenamu, aku mohon sekarang ya Allah, agar engkau membukakan sumbatan batu yang besar ini dari mulut gua. Akhirnya batu itu bergeser, dan mereka pun berhasil selamat dari goa tersebut. Hadis ini sahih, diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang terdahulu. Ya, ini menunjukkan bahwa di antara tawasul yang dibolehkan adalah menyebut amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta apa keinginan kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tawasul yang dibolehkan adalah meminta doa dari orang yang masih hidup, seperti orang tua kita. Kita minta restu orang tua kita. Pak, Bu, doain saya, bla bla dan seterusnya. Ini dibolehkan. Tapi di sana ada tawasul yang dilarang, yaitu minta kepada orang yang sudah mati. Itu dilarang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mereka. Ya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta kepada mereka, mereka nggak dengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dengar, mereka nggak mungkin bisa memenuhi permintaan kalian. Tapi anehnya ada sebagian orang yang terjatuh dalam hal ini. Mereka curhat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Padahal mestinya orang yang mati itu didoakan agar mereka mendapatkan ampunan, agar mereka mendapatkan keselamatan. Itu yang benar. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kembali kepada pembahasan kita, di antara tawassul yang dibolehkan adalah memanggil nama Allah sebelum kita meminta kepadanya. Itu merupakan upaya memudahkan pengabulan doa kita. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan demikian selesai pembahasan kita, ya, sejumlah ayat dan sejumlah hadis serta asar. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan kepada jemaah untuk langsung membuka mikrofonnya dan langsung bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Teguh. Iya Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz, Silakan. tadi disampaikan bahwa tentang sifat Allah ya. Nah, kita kadang-kadang membayangkan gitu loh Pak. Kadang-kadang secara nggak sengaja, kadang-kadang nggak tahu apakah itu naluri atau seperti apa. Kita kadang-kadang membayangkan, bingung membayangkan Allah itu seperti apa. Jadi kita akhirnya kita bayangkan Allah itu seperti manusia yang sangat besar atau menyerupai manusia gitu kan. Sedangkan sifat Allah itu kan tidak sama dengan makhluknya gitu ya, sifat makhluknya. Nah itu biar kita tidak bingung atau tidak salah gitu ya, itu kita harus seperti apa gitu Pak Ustadz, biar terhindar dari persepsi yang seperti itu yang pertama Pak Ustadz. Saya ada ini tadi bertanya. Terus yaitu sehingga bolehkah kita membayangkan wujud Allah itu gitu kan? Apakah kita boleh? Karena itu kan kadang-kadang kita ini sendiri Pak Ustadz, secara enggak ini jadi kadang-kadang kalau berdoa gitu kan, ini yang kita mohon ini kayak seperti apa gitu kan? Nah itu Pak Ustadz. Nah terus yang kedua, tadi disampaikan dengan terkait tawasul ya. Nah kalau tawasul, ada beberapa pendapat juga bahwa kita misalnya berziarah gitu ya, berziarah ke tokoh-tokoh agama atau dulu pejuang-pejuang agama gitu ya. Nah harapannya biar itu apa, mereka ikut mengamini. Nah itu seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Ya itu aja dari saya, terima kasih. Yang ketiga. Dua ya? Ya udah itu aja Pak Ustadz, itu dulu Pak Ustadz, makasih. Baik. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Kalau tidak serupa dengan apapun, bagaimana kita membayangkannya? Nggak mungkin kita bisa membayangkannya. Oleh sebab itu jangan dibayangkan. Karena nggak akan mungkin bisa terbayangkan. Orang nggak serupa dengan apapun. Dibayangkan itu kalau ada yang serupa, baru kita bisa bayangin, kan begitu. Ini nggak serupa, bagaimana bisa bayangin? Oke, jadi cukup dengan kenal nama dan sifatnya. Dari situ kita tahu. Misalnya Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, ya Allah Maha Menerima Taubat. Dari situ cukup, ya, tanpa harus membayangkan wujud atau sosoknya. Karena itu mustahil, nggak mungkin. Ya, maka nggak perlu lagi kita membayangkannya. Cukup dengan dengan memanggil nama-namanya saja. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Oke. Kemudian yang kedua, orang yang sudah mati, kita kan berharap mereka mengaminkan. Itu sudah nggak benar. Justru mereka itu berharap dari kita, orang yang masih hidup. Ya kan? Seperti yang Allah firmankan, kalau kalian minta kepada mereka, ya, minta mereka, tolong dong aminkan, ya, tolong dong ini, tolong dong itu, dan seterusnya. La yasma'u du'aakum, mereka nggak dengar permintaan kalian. Kalau seandainya mereka dengar, toh juga mereka tidak mungkin bisa memenuhi permintaan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan nggak ada yang bisa memberitakan hal ini kepada kalian, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang tahu perkara gaib hanya Allah. Jadi ini berita langsung dari Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ziarah kubur, doakan mereka yang meninggal dunia, bukan kita minta dari mereka, keliru dong. Ya, mintanya hanya kepada Allah. Kalau tawasul seperti yang saya sampaikan tadi, panggil nama Allah. Yang kedua, kita sebut amal saleh yang sudah pernah kita lakukan, baru kita minta kepadanya. Yang ketiga, kita minta kepada orang yang masih hidup. Ya, orang tua kita atau orang yang soleh, doakan saya, ya, itu boleh. Yang demikian. Demikian jawabannya. Satu lagi Pak, nyambung dari tadi, berarti kalau kita berniat istiqomah gitu ya, istiqomah dalam hal sesuatu, tapi kita punya
niat nanti untuk senjata kita buat berdoa biar dikabulkan, itu berarti apa atau bagaimana Pak Ustadz? Gak apa-apa, orang kan bukan riak ini, tidak masuk kategori riak. Kenapa? Kita tidak ceritakan kepada sesama, kita ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, ya Allah saya telah berbuat ini, berbuat itu. Saya mohon perkenannya agar engkau memenuhi permintaan saya. Boleh. Seperti yang dicontohkan. Selama itu dibolehkan di dalam syariat, maka boleh kita lakukan. Nggak ada riak di situ sama sekali. Karena laporannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ada lagi? Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Dwi. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik, di Solo atau di Jakarta ini? Waduh, Solo Ustaz. Oke, silakan. Iya. Mau tanya Ustaz terkait apa ya? Tadi ya, kalau kita mengingkari salah satu sifat Allah, itu mengarah ke arah kufuran. Ya, kesyirikan. Kadang kita sering dilanda suatu musibah, Ustaz. Kadang secara tidak sengaja sering mengucapkan suatu kata-kata yang ya apa ya, yang naudzubillah, yang apa ya, yang tidak pantas gitu. Kadang mengucapkan kok bisa begini ya, terus kemudian mengucapkan Allah tidak adil kayaknya kalau begini. Nah, itu kan kata-kata yang itu ya, apakah itu bisa bisa dihapus dengan bertobat? Bisa. Istighfar, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, langsung. Karena itu bisikan setan. Oh, Masya Allah. Segera istighfar. Nah, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz, di akhir-akhir ini kan beredar itu ada satu cerita bahwasanya ini terkait akidah ya Ustaz. Agak melenceng dikit kalau tadi bahasanya tauhidnya akidah. Terkait akidah, bahwasanya ada beberapa orang yang mimpi ketemu Nabi gitu ya. Okay. Nah, memang memang ada salah satu riwayat, memang setan itu tidak bisa menyerupai Nabi, tapi bisa mengaku sebagai Nabi. Nah, kalau misal ada seseorang yang ngomong ketemu Nabi, apakah kita langsung mempercaya atau? Jangan. Tanya dulu, apa yang kau lihat dalam mimpimu? Nabi seperti apa? Sebab saya pernah juga mendapatkan hal semacam itu. Jadi ada orang selesai taklim, kemudian dia datang saya dan cerita, saya ketemu Nabi, ya Ustadz gitu. Saya bilang, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ya, saya tanya sekarang kepada Anda, apa yang Anda lihat dalam mimpi Anda tentang Nabi tersebut? Dia pakai baju koko, Ustadz. Kemudian apa lagi? Dia tidak berjenggot kayak Ustadz itu. Dia klimis. Nggak ada jenggot sama sekali. Lalu saya katakan, itu adalah setan. Begitu. Karena nggak sesuai dengan ciri yang diberitakan oleh para sahabat tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dilihat di dalam mimpi persis seperti yang disebut oleh para sahabat Nabi SAW, ada satu kitab khusus karya Al-Imam At-Tirmidzi tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW fisik ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya. Jadi kalau mimpinya persis seperti yang diriwayatkan tersebut, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mimpinya nggak persis, itu pasti dari setan yang mengaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku, setan bisa sekedar mengaku. Tapi kalau memang betul-betul yang dilihat di dalam mimpi persis seperti ciri-ciri yang disebut oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka benar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu istimewa. Ya. Nah, Ustaz. Terus satu lagi Ustaz, kalau yang kita temui itu orang tua kita, apakah benar kita bertemu langsung dengan ruhnya orang tua, Ustaz? Nah. Itu penampakan saja, ya doakan saja kebaikan. Gitu. Oh.
Apapun yang dilihat, doakan aja kebaikan. Jazakallah khair, Ustaz. Oh iya. Ada lagi? Silakan jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya Ustaz. Afwan ini agak melenceng sedikit. Lagi juga. Iya. Terkait dengan konsep rezeki Ustaz. Ya. Jadi rezeki itu kan memang tidak terbatas hanya harta kayak gitu itu. Nah, misal kita misalnya harta gitu Ustaz. Nah, itu seorang hamba itu kan sudah berarti dijatah ya, udah ada jatahnya rezeki. Misal rezekinya itu dia udah dijatah. Kamu si A, si Fulan itu misalnya 10 miliar misalnya gitu. Nah, kemudian di dalam kehidupannya itu dia itu yaitu misalnya penghasilan atau pendapatannya atau rezekinya itu di tahun ini menurun, kemudian di tahun selanjutnya naik, kemudian turun lagi kayak gitu. Nah, itu apakah misalnya dengan 10 miliar tadi dia secara umur 70 tahun. Kemudian ketika hartanya itu berkurang kayak gitu, itu dikurangi kayak gitu, itu dia pasti keluarkan, apakah nanti itu bisa mundur menjadi 80 tahun apa 90 tahun kayak gitu enggak Ustaz? Apa ini? Agak bingung juga ini Ustaz. Syukran. Ini Pak, pengandaian 10 miliar itu pengandaian yang tidak benar karena 10 miliar sendiri tidak diketahui walaupun itu sebagai contoh. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tapi besarannya nggak ada yang tahu dari kita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin dan telah menentukan rizki bagi yang hidup. Satu paket hidup atau ajal, ya. Kemudian rizki, kemudian amal, bahagia atau celaka, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang yang hidup, semua yang hidup pasti diberi rizki oleh Allah, pasti. Ya, cuman besarannya itu yang tidak diketahui oleh manusia. Allah sudah tahu, tapi manusia nggak tahu sama sekali. Sehingga kalau kita mengatakan seandainya, itu sudah salah. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jangan kemudian berandai-andai, gitu ya. Seakan-akan kita sudah tahu rizki kita dan batasan rizki kita. Kita nggak tahu. Kita baru tahu setelah kejadian. Setelah kejadian, baru kita tahu bahwa kita sekarang dalam kondisi seperti ini, bla 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 dan seterusnya, kondisi kesehatan seperti ini, bla 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 dan seterusnya. Masa depan kita nggak tahu. Selama masih hidup, pasti ada rizkinya. Cuman besarannya, itu yang rahasia. Demikian Bapak. Jadi ketika kita memohon untuk selalu dilancarkan rezekinya, mendapat rezeki yang besar kayak gitu itu, pokoknya minta gitu aja ya Ustaz ya itu ya. Boleh minta aja, orang rahasia kita karena kita nggak tahu kita minta. Kan kita nggak tahu berapa besarannya. Oh gitu ya Ustaz. Kalau kita minta sebesar-besarnya boleh. Yang tahu hanya Allah kan? Boleh. Jadi usaha pertama adalah minta kepada Allah. Itu usahanya. Baru kemudian kita jalani usaha berikutnya. Gitu. Demikian, Pak. Minta rizki, minta panjang umur, boleh. Boleh. Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, kita minta kepada Allah. Yang tahu kan hanya Allah. Demikian. Ada lagi? Saya kira waktunya cukup Ustaz. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu. Barakallahu fiik. Semuanya. Mohon maaf lahir batin Ustaz.